Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pelajar di seluruh Nusantara eh, Indonesia. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Oke, jangan lupa dukung channel Jupri Rokan dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi motivasi bagi sahabat pelajar di seluruh Nusantara. Oke, kita langsung ke materi, yaitu di kelas 11. Di bab pertama itu ada mengenai teks prosedur. Nah, di bab keduanya ada mengenai peristiwa alam dan sosial di sekitar. Di bab ketiga itu menelusuri nilai-nilai dalam ceramah. Bab 4 ada nilai kehidupan dalam dunia cerpen. Sedangkan di bab 5 ada buku fiksi dan non-fiksi. Nah, jadi yang kita bahas itu adalah bab pertama. Oke, sahabat pelajar, kita akan bahas mengenai teks prosedur. Yang pertama itu ada mengenai instruksi dalam informasi dalam teks prosedur. Yang kedua ada rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Dan yang ketiga adalah penyusunan teks prosedur. Dan yang keempat itu adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, jadi 4 poin ini yang harus kita capai dalam pembelajaran teks prosedur di bab pertama ini. Jadi mari kita simak penjelasannya lebih lanjut. Oke, yang pertama itu adalah instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Nah, bisa kamu lihat di dalam layar ini ada gambar. Kira-kira gambar apa? Bisa ditebak. Oke, definisi dan ciri-ciri teks prosedur, jenis-jenis, dan cara menentukan tahapan dalam teks prosedur. Oke, kita lihat definisinya. Yang pertama itu adalah teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Nah, sedangkan ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama adalah berisikan langkah-langkah, yang kedua disusun secara informatif, yang ketiga dijelaskan secara terperinci, dan keempat berdasarkan objektif. Dan yang kelima menggunakan syarat atau pilihan. Keenam adalah kalimat jelas, logis, dan singkat. Ini merupakan ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, jadi mungkin sahabat pelajar sudah pernah melakukan yang namanya teks prosedur ini. Misalnya, tanpa kita sadari itu kita mengoperasikan komputer. Nah, tahap demi tahap bisa kita lihat di sana. Yang pertama itu caranya kita colokkan dulu adaptornya. Yang kedua kita nyalakan tombol powernya. Nah, setelah itu kita tunggu perintah selanjutnya sampai betul-betul komputer itu bisa kita gunakan sebaik-baik mungkin. Nah, itu salah satu contoh teks prosedur juga. Apalagi yang perempuan ini sering melakukan kegiatan teks prosedur itu sendiri. Misalnya mengenai
membuat sesuatu atau memasak. Ini merupakan juga contoh tag prosedur itu sendiri. Misalnya contoh lain juga dalam pengurusan KTP. Nah, di sana kita diajukan beberapa tahap. Ini juga mengatakan tag prosedur. Nah, dalam aplikasinya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu mengenai jenisnya. Nah, jenis tag prosedur itu ada 3. Yang pertama itu adalah tag prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tag prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturan. Nah, ini salah satu contohnya dalam pengurusan KTP, SIM, dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah tag prosedur yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Nah, ini sering kita lakukan seperti memasak tadi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu yang dijelaskan mengenai jenis-jenis tag prosedur itu sendiri. Sampai di sini, sahabat pelajar sudah bisa memahami mengenai tag prosedur itu sendiri. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, jadi tahap-tahapan dalam tag prosedur itu ditandai dengan kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah. Tag prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif berisi pernyataan. Kalimat tersebut berfungsi memberi informasi. Nah, jadi di dalam tahapan tag prosedur itu ada juga yang disebut dengan kalimat imperatif. Kalau kalimat imperatif itu apa? Kalimat yang berupa kalimat perintah. Yang berikutnya tadi adalah kalimat deklaratif. Deklaratif itu merupakan kalimat pernyataan. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, pernyataan umum dan tahap-tahapan dalam tag prosedur. Misalnya, ada tahapan tag prosedur, yaitu tahapan umum dalam tag prosedur. Nah, yang berikutnya adalah merancang pernyataan umum dalam tag prosedur. Tag prosedur memiliki 2 bagian utama berupa pernyataan umum dan tahap-tahapan dan langkah-langkah. Pernyataan umum dalam tag prosedur merupakan pengantar atau pendahulu mengenai topik yang akan dijelaskan dalam tag prosedur. Pernyataan umum dalam tag prosedur dapat diisi tujuan tag prosedur. Nah, itu penjelasan mengenai pernyataan umum dalam tag prosedur. Kita lanjut. Nah, cara-cara kita merancang tahapan-tahapan dalam tag prosedur itu ada 4 bagian. Yang pertama itu menentukan topik. Yang kedua itu mengumpulkan sumber informasi dari mana kita dapatkan. Yang ketiga mengembangkan sebuah informasi tadi menjadi dikumpulkan dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Yang keempat menyusun tag prosedur secara utuh. Nah, sebenarnya kalau di pembelajaran KTSP itu sudah juga bisa kita pahami tentang mengarang. Misalnya sama langkah-langkahnya mengarang. Kita menentukan topik, mengumpulkan informasi. Setelah itu kita rangkai dan akhirnya menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, itu perbedaan di dalam pembelajaran KTSP dengan baik sahabat pelajar dimanapun Anda berada. Setelah mendengar penjelasan mengenai tag prosedur, sahabat bisa membuka buku panduan
untuk buku siswa kelas 11 yaitu bisa dibuka halaman 9 sampai 11. Di sana ada contoh mengenai teks prosedur yaitu cara menghidupkan komputer. Nah, bisa sahabat pelajar baca dan bisa mengerjakan latihan di halaman 11. Nah, di sini ada tugas eh, yang harus dikerjakan oleh peserta didik dimanapun Anda berada. Mungkin sekian dari video saya dan kita akan lanjutkan kepada eh, tahap berikutnya mungkin di video yang akan datang mengenai ciri kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.